Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Selamat datang di bisikberisik.id. Kali ini kita mau bahas tentang quarter life crisis. Pasti semua orang pernah ngalamin, apalagi yang baru di usia 20 ke atas pasti pernah ngalamin, atau mungkin sekarang lagi ngalamin, atau udah melewati masa itu. Keren sekali kalau udah pernah. Di masa life crisis ini adalah masa yang Perubahan. masa perubahan, ya. fase dari mulai remaja Mau ke dewasa, ke dewasa dan memiliki tanggung jawab tentunya yang lebih besar lagi tuntutan yang lebih besar juga ya pastinya. Iya betul. Di masa ini tuh kita pasti banyak sekali pertanyaan, masa-masa yang paling mungkin bisa dibilang Membingungkan nggak stres sih? juga, Bikin stres berdampak ya. stres juga. Aduh, kedepannya aku mau ngapain ya? Aku nanti gimana bisa diterima di bekerja mungkin? Di masyarakat, gitu. dan di keluarga pasti ada tuntutan tertentu dari keluarga di masa-masa kayak gini. Iya benar banget. Oh ya Kak, kalau Kak Dida sendiri nih lagi ngalamin masa-masa quarter life crisis ini nggak? Tentunya, apalagi di umur-umur segini nih Kak, nggak usah disebutin. Oh iya. Udah tahu kira-kira berapa quarter life crisis itu. Ngalamin banget, apalagi di masa pandemi kayak gini, yang mau ngapain aja susah, cuman Bener. bisa di rumah. Kayaknya tuh hidup cuman stuck di gitu-gitu aja. Mau nyari kerja juga susah, mau keluar kota juga nggak bisa. Terus Iya. ya kayaknya cuman bingung di rumah mau ngapain. Iya, semoga ini ya memang corona atau pandemi ini segera berlalu. Amin. Sehingga kita bisa kembali beraktivitas lagi. Kalau Normal mau memang lagi. kerja di luar, segala sesuatunya dilancarkan juga. Kalau Kak Sukma sendiri ngalamin quarter life crisis juga nggak? Iya, saat ini lagi ngalamin banget dan ini mungkin bisa dibilang lagi masa-masa puncaknya. Kok bisa tahu itu puncak, apa yang dialami? Ya nggak apa ya, lagi masa-masa dilemanya, bingung, masih kayak mencari di mana harusnya saya memposisikan diri yang paling tepat kayak gitu, yang bisa diterima dari keluarga mungkin dan juga lingkungan sekitar dengan lebih dihargai. Gitu. Mungkin seperti itu sih kalau aku. Quarter life crisis ini ada beberapa hal gitu. Salah satunya adalah insecure, mungkin bisa Kepercayaan dibilang. diri ya. Ya kalau aku sih seperti itu ya Kak. Dan teman-teman mungkin lagi ngalamin Iya. hal yang sama. Betul. Di usia 20 ke atas mungkin bisa dibilang seperti itu. Iya benar, pasti punya kebingungan tersendiri dengan hidup. Dan di quarter life crisis ini ada beberapa hal di dalamnya. Itu mungkin salah satunya adalah insecure. Ketidakpercayaan diri ya Kak. Iya betul banget. Terkadang ngerasa ini nggak sih Kak, selalu membandingkan dirinya dengan orang lain kayak gitu. Terus haus akan pujian gitu mungkin. Terus yang kalau aku paling ngalamin banget tuh overthinking Kak. Jadi kalau ada kritik-kritik dikit nih dari orang, Sensitif banget. pasti dipikirin, emang aku kayak gitu beneran ya. Terus jadi nggak percaya diri, jadi insecure kayak gitu. Apa sih yang pernah Kakak alamin nih, yang paling mungkin bisa dibilang paling berat gitu terpikirkan? Ini sih fisik ya kayaknya. Fisik ya? Ya, soalnya kan dari kecil tuh saya gendut Kak. Sama tentunya. Belum pernah kurus sampai sekarang. Makanya orang-orang selalu ngomong gendut, apalagi waktu zaman-zaman kuliah tuh. Zaman-zaman paling berat. Soalnya kan kuliah tuh bener-bener mikirnya cuman tugas, praktikum, terus Rumah kuliah, lagi. terus rumah lagi, Iya. nggak pernah mikirin fisik kayak gitu. Maksudnya makan ya peduli. udah, nggak peduli Nggak sama fisik. Yang penting bisa makan, bisa tidur, tugas-tugas semua selesai. Ya udah, dan itu tuh membuat tambah gendut. Ya apalagi kan kalau aku sendiri ngalamin tuh kayak kalau kita memikirkan suatu yang berat butuh makan. Iya benar. Jadi kalau stres makan, bahagia juga makan. Gimana nggak gendut? Iya bener banget. Itu sih rasa ya Allah gimana ya untuk keluar dari rasa insecure itu kayak gitu. Sebenarnya mungkin kalau diri sendiri nggak ngepeduliin ya aku gendut ya nggak apa-apa, tapi mungkin kita jadi merasa insecure itu karena orang lain. Omongan orang lain. Omongan orang lain. Sebenarnya pas aku gendut itu, aku tuh nggak merasa kalau aku gendut. Biasanya kita tuh nggak ngerasa apa ya udah ini diriku. Iya, Juga biasa kan omongan biasa orang aja. lain, gendut tuh kok tambah gendut sih. Terus jadi mikir, sebenarnya aku sendiri tuh waktu aku gendut, aku tuh nggak merasa kalau aku tuh segendut itu gitu loh. Tapi karena omongan orang lain, aku jadi mikir, emang iya ya segendut itu. Sampai ngeliatin foto, oh, iya ya emang. Tapi kan sebenarnya kita harus menerima diri sendiri kan. Iya. Tapi menurutku kritik-kritik kayak gitu tuh kalau kita ngambilnya dengan di sisi positif, nggak apa-apa sih, bagus. Tapi kalau kita mikirnya keterlaluan nih, terlalu overthinking, emang jadi stres Kak. jadi kepikiran terus ya. Iya, tapi dari omongan orang itu bilang aku gendut, aku kan jadi introspeksi diri kan. Ya emang saat itu aku emang gendut banget gitu loh, tambah gendut daripada yang dulu-dulu. Terus aku mikir ya iya sih kalau aku gendut bukan karena aku nggak pede apa gimana, tapi aku mikirnya tentang kesehatan sih.
Kalau terlalu gendut juga nggak bagus kan, Untuk Kak? kesehatan, Untuk benar kesehatan banget. juga nggak bagus kan. Ya dari situ mulai gimana caranya buat menurunkan berat badan. Tapi harus punya mindset kalau aku menurunkan berat badan, aku mau memperbaiki bentuk fisikku nih bukan karena omongan orang, Ya, tapi karena diri diri sendiri dan dari kesehatan diri itu sendiri. sih. Kalau kita kayak gitu cuman mikirin omongan orang, kita nggak bakalan puas karena orang selalu nyari-nyari yang Kesalahan. jelek-jelek dari kita kan. Sekecil Kayak apapun itu dan pasti akan dicari. diingat. Iya. Makanya harus punya mindset ya kalau mau berubah ya karena diri sendiri sih. Tapi kalau aku lihat sendiri nih, Kak Dida ini udah beda dari yang dulu. Memang dulu ya Ya gede banget gitu. sekarang Gede udah gaban. ngerasain perubahannya. Iya, itu lebih lumayan lah. pasti lebih enak, lebih Iya. nyaman. Kalau Kak Sukma sendiri gimana? Pernah ngalamin insecure nggak? Pernah ya secara fisik. Kalau Kak Dida kan lebih ke gendutnya. Kalau aku pendek ya, aku miniatur. Bonsai mungkin bisa dibilang kayak gitu. Banyak banget yang bilang ya gitulah pendek, terus kayak jadi bahan bercandaan teman-teman yang Ya, mungkin pasti itu. apa ya, anggapnya teman-teman tuh Biasa hal yang aja. biasa. Padahal juga kita jadi overthinking, jadi Iya. mikirin terus kan, Kak? Tapi belum tentu apa yang selalu diucapkan sama orang lain ke kita itu, meskipun kita ngadepinnya dengan tersenyum, dengan itu segala macam, dengan happy aja, tapi jadi kepikiran di diri sendiri gitu. Iya. Sampai kayak mau soal kerjaan atau soal sekolah mau daftar gitu juga kan ada kriteria tinggi badan gitu tuh udah minder dulu, udah dulu lah masa. Tapi juga pernah sampai mengalami penolakan saat mau masuk ke akademi. Itu karena masalah tinggi badan aja. Secara nilai alhamdulillah bisa masuk. Tapi untuk tinggi badan enggak. Dan di situ rasanya sakit hancur. Iya, hancur. Cuman karena itu doang ya, Kak? Mm-mm. Tapi emang kita tuh harus percaya diri nggak sih? Kayak fisik, ya mungkin kalau gendut gitu bisa diatasi ya. Kita bisa diet, bisa olahraga biar berat badan kita turun. Tapi kalau kayak tinggi gitu kan kayak udah bawaan nggak sih? Iya, Jadi bener. susah gitu loh, lebih susah. Iya. Sampai aku tuh pernah ini benar-benar melakukan kayak treatment dan itu bisa dibilang kayak nyakitin diri sendiri. Itu treatmentnya gimana, Kak? Emang bisa? Ada? Ada, bener-bener ada treatmentnya itu ada kayak model iya? terapi. Iya, kayak model terapi gitu. Oh, yang di Kayak diulur ototnya gitu. Oh. Sempat naik tapi habis itu turun lagi dan itu juga ya udah ya gimana lagi, memang itu udah takdirnya kayak gitu. Harus menerima aja ya. Emang berarti kalau emang nggak pengen stres gitu. Menerima dan mensyukuri. Betul. Mungkin bisa dibilang kayak Iya. gitu. Kalau Kak Sukma di hal lain ada nggak yang bikin insecure? Ada sih, mungkin lagi dialamin masa ini. Wah. Dan benar-benar bikin gitu. Apa? Kesuksesan. Iya Bener-bener sih. lagi mencari banget dimana aku tuh sebenarnya harus bisa melangkah gitu. Sama sih, aku juga. Apalagi kan zaman media sosial kayak gini, ngelihat postingan teman-teman udah pada kerja sampai mana-mana, ada yang sampai luar negeri, udah kayak sukses, bisa beli ini, bisa beli itu. Kayaknya kalau aku kayak cuman begitu aja dari dulu, kan jadi insecure, Stuck gitu. kayak stuck gitu-gitu aja. Emang aku nggak semampu itu buat bisa sukses kayak mereka gitu loh. Belum Oh, iya, mungkin. Aku juga ngalamin yang kayak lihat teman-teman kan, kalau dari teman-teman yang jauh tuh pasti taunya cuma dari status ya. Iya benar, Dari makanya. status teman-teman gitu udah pada bekerja, mungkin bisa dibilang kerja kantoran. Iya benar. Terus kerja yang sesuai dengan peminatannya masing-masing. Terus kadang melihat, ih kok enak banget sih jalannya mulus gitu. Betul. Kayak nggak ada Iya. hambatan gitu. Apalagi Enak gitu. ada orang yang lulus kuliah, punya kerjaan, Langsung nikah, punya anak, kayaknya bahagia banget hidupnya. Jalannya tuh kayak lempeng gitu. Ya mungkin mereka sebenarnya ada problem, Iya, tapi kita pastilah, nggak tahu namanya juga gitu. manusia kan pasti ada masalah-masalah. Tapi kan kita sebagai orang yang nggak tahu tentang dia yang sudah sukses Betul. gitu, lihatnya pasti Cuma yang ngeliat yang bahagia. bahagia Yang orang, bahagia karena aja. orang juga cuma Nge-share. memperlihatkan yang bahagia aja sih Ah, kayaknya. benar. Jadi terus sekarang aku nih lagi mencoba mencari sesuatu hal yang bisa diterima, kayak bekerja. Yang gimana sih aku harus mencari kesibukan yang bisa diterima di keluarga juga, terutama paling ini keluarga ya. Terus aku tuh dianggap kerja gitu. Padahal Kak Sukma ini udah kerja loh. Banyak loh kerjaannya. Iya. Tapi kan pasti orang menilai itu ketika kita sudah sukses nanti, ketika sudah menghasilkan sesuatu yang besar, baru bisa orang lain bisa menerima. Bisa dibilang seperti itu. Berarti Kak Sukma ini sedang mencari pekerjaan sesuai standar orang lain. Standar keluarga. Standar keluarga bisa diterima Iya di kan? keluarga Iya gitu. kan? Pokoknya aku saat ini sedang melakukan sesuatu hal yang kesibukan apapun yang bisa aku lakukan, meskipun hanya sedang merangkak gitu. Dan semangat. Soalnya iya, harus kita harus memberi semangat ya ke benar. orang-orang yang lagi kayak kita. Harus saling memberi semangat. Iya benar banget.
aku pernah juga mengalami ngerasa iri gitu. Karena lihat anak-anak yang usianya di bawah aku mungkin, tapi dia udah sukses duluan, karirnya udah bagus dengan cara mereka masing-masing, dengan passionnya masing-masing kayak gitu. Dan kayak mereka tuh kayak udah tahu jalan hidupnya mau dibawa kemana, sedangkan aku kayak masih bingung gitu loh. Ya Allah, kayak merasa nggak berguna. Iya, kadang merasa bener banget lah. Aku kayak juga nggak bisa ngapa-ngapain, kayak nggak punya skill, tapi padahal ya punya. Mungkin aku aja yang kurang bisa mengembangkan kali ya. Ya kita karena belum mengetahui apa sih sebenarnya. Karena aku sendiri nih, aku tuh ngerasa telat untuk menyadari apa passion aku. Jadi kan kalau tahu dari dulu-dulu apa passion aku sebenarnya bisa dikembangin dari dulu. Tapi ini enggak. Jadi kayak harus yang udah dijalanin ya udah. Terus sekarang gimana enaknya aku, yang aku have fun ngejalaninnya, seneng. Ya udah sekarang mulai digali lagi, ditekunin lagi. Nggak apa-apa sih menurutku. Nggak ada kata terlambat. Yang penting kita ada kemauan, ada niat. Ya emang harus terus berjalan. Terus kita gali aja apa yang kita bisa lakuin gitu sih kalau aku. Karena aku juga ngalamin itu, apa yang dibicarakan sama Kak Sukma tadi, aku juga ngalamin. Tapi ya itu sih aku mikirnya, ya udahlah, mau gimana lagi. Tapi ya itu, kita harus mindsetnya nggak ada kata terlambat. Kita harus tetap ya cari-cari aja sampai sekarang, nggak apa-apa. Pasti suatu hari nanti kita bakalan nemu. Amin. Oh ya Kak, kalau dari Kakak sendiri nih untuk mengatasinya. Kalau dari aku sendiri sih mengatasi itu, dan aku paling kerasa banget nih nyari support system yang baik sama kita, bener-bener pas sama kita gitu loh. Dikelilingi sama orang-orang yang positif dan mau ngedukung kita tuh bikin ya kita jadi semangat, jadi mau berkembang lagi gitu. Kalau dari aku sendiri, cara ngatasinya nyari support system yang bener-bener support kita, bukan orang-orang yang toxic, yang kayaknya support tapi ternyata malah jatuhin kita. Kayak gitu kan banyak. Kayak mungkin bisa dibilang muka dua. Iya, betul. Makanya itu. Tapi saya bersyukur sih karena teman-temanku tuh orang-orangnya pada suportif juga, atau mungkin karena mereka juga ngalamin sesuatu kayak aku juga, makanya mereka lebih tahu juga, jadi nggak mau gimana-gimana gitu. Terus yang kedua itu, kalau aku mencoba untuk mengapresiasi diri sendiri, walaupun sekecil apapun progres yang aku buat, ya itu harus disyukuri dan harus diapresiasi sama diri kita sendiri gitu loh. Terus sama jangan banding-bandingin diri sendiri sama orang lain, sama pencapaian orang lain, karena kita nggak bakalan puas kalau kita selalu membanding-bandingkan diri kita sendiri sama orang lain. Yang harus kita bandingin tuh ya diri kita yang kemarin sama yang sekarang. Lebih baik apa enggak gitu ya. Betul. Karena memang setiap orang memiliki porsinya masing-masing. Tidak bisa dipaksakan, tidak bisa saya harus seperti dengan Kak Dida karena gitu juga bakalan bisa. Karena kemampuan kita beda, kesukaan kita beda, bakalan nanti kan juga pola pikirnya juga beda-beda kan. Ya hampir sama sih kalau aku, cara menyikapinya juga hampir sama, dan pastinya juga mencoba mengikhlaskan sesuatu, kayak syukur gitu. Ya udah, hari ini hal sekecil apapun yang aku dapatkan hari ini, ya udah disyukuri, mencoba. Ya kalau semisal hari ini belum berhasil untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu, coba lagi besok. Ya sudah, hari ini ya sudah. Besok kita akan yang lebih baik lagi pastinya. Kayak gitu. Iya bener banget katanya tadi, yang butuh support dari orang-orang di sekeliling kita, yang benar-benar memberikan energi positif yang terus berkembang, itu sangat berdampak banget. Dan susah nyari orang-orang yang suportif kayak gitu. Pokoknya sekarang di zona yang ini, ya meskipun ada kesulitan, tapi selalu ada orang yang support, itu sangat luar biasa sekali. Terima kasih orang-orang yang support saya. Terima kasih orang-orang hebat gitu yang ada di sekeliling kita, baik keluarga sendiri maupun teman juga gitu. Ya teman-teman, hari ini kita cukup dulu ya. Kalau dilanjutin makin panjang lagi malah nantinya. Bosen kali ya. Takutnya bosen ngedengerin kita ngomong terus kan. Dan teman-teman yang punya tips, boleh ditulis di kolom komentar, atau bisa komen di Instagram kita, atau DM juga bisa, bisikberisik.id. Oke teman-teman, kita sudahi dulu perbincangan kita di hari ini tentang quarter life crisis sama insecure. Lihat aja ya next episode tentang apa. Pantengin terus aja pokoknya. Karena kalau kita lanjutin bakal panjang nggak gitu. selesai sampai besok juga. Buat teman-teman, gimana cara ngatasinnya? Mungkin punya tips and trick tersendiri dalam mengatasi problem kehidupan. Bisa langsung komen di kolom komentar, atau komen di Instagram, DM juga bisa di bisikberisik.id, atau email juga bisa di bisikberisik.id@gmail.com. Terima kasih untuk hari ini kalian yang setia mendengarkan dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Bye bye.